Halo semuanya. Nah, ini dia waktu yang ditunggu-tunggu ya, pengisian data EMIS 4.0. Oke, dalam panduan kali ini kita bakal kupas tuntas satu persatu setiap langkah pengisian untuk guru dan tenaga kependidikan atau GTK di semester genap 2025-2026. Yuk, langsung aja kita mulai. Yap, udah waktunya lagi nih. Saya tahu pengisian data emis itu kadang bisa terasa ribet, makan waktu, dan bikin pusing. Tapi tenang aja, jangan khawatir. Di sini kita akan pandu Anda langkah demi langkah, biar prosesnya nggak cuma lebih cepat, tapi yang paling penting lebih akurat. Oke, pas pertama kali login, mungkin Anda lihat menunya dan langsung berpikir, wah banyak banget ini. Ada instansi, kepegawaian, kurikulum, verifikasi. Kelihatannya emang agak overwhelming. Tapi tenang, kita akan bedah satu persatu kok, biar semuanya jadi gampang dan jelas. Sebelum kita klik-klik dan isi data macam-macam, ada satu langkah paling dasar yang super penting dan nggak boleh, sekali lagi nggak boleh terlewat. Kita harus pastikan dulu kita kerja di periode yang benar. Ini tuh fondasinya, yang nentuin semua data yang kita masukkan nanti valid atau enggak. Nah, ini dia langkah pertamanya dan paling krusial. Coba deh langsung lihat ke pojok kiri atas layar Anda. Pastikan di situ tertulis tahun ajaran genap 2025 per 2026. Soalnya kesalahan kecil di sini bisa bikin kerjaan berjam-jam jadi sia-sia. Jadi, biasakan untuk selalu cek ini dulu ya sebelum mulai apa-apa. Oke, kalau periodenya udah beres, sudah kita pastikan benar, kita masuk ke menu yang pertama, yaitu instansi. Nah, disinilah kita mau verifikasi identitas dan profil dasar madrasah kita. Anggap aja ini kayak KTP digital sekolah kita. Di dalam menu instansi ini ada dua bagian penting. Yang pertama itu detail madrasah, tempat kita update info kayak alamat atau nomor kontak. Terus yang kedua ada aktivasi madrasah, buat konfirmasi kalau madrasah kita memang aktif di semester ini. Dua-duanya ini wajib ya, jadi harus diperiksa dan diisi, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang paling dagingnya nih, yaitu kepegawaian atau data pendidik dan tenaga kependidikan, PTK. Bisa dibilang ini adalah jantungnya EMIS GTK. Kenapa? Karena disinilah sebagian besar waktu dan fokus kita bakal kita curahkan. Menu kepegawaian ini detailnya luar biasa, karena literally setiap data yang kita masukkan di sini, mulai dari profil pribadi sampai riwayat kerja, itu bakal ngaruh langsung ke status, tunjangan, dan semua urusan administrasi GTK di madrasah kita. Jadi harus ekstra teliti di sini. Oke, di dalamnya ada apa aja sih? Nah, kita bakal ketemu beberapa bagian. Ada manajemen PTK, ini buat profil masing-masing guru. Terus tugas tambahan, buat catat peran ekstra kayak kepala madrasah. Lalu ada presensi PTK, ini penting banget karena jadi dasar pembayaran tunjangan. Dan terakhir, ada pengajuan mutasi buat ngurusin guru yang pindah. Oke, kalau data orang-orangnya udah beres, sekarang kita atur soal kegiatan belajarnya. Kita pindah ke menu kurikulum dan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Lewat menu inilah kita akan merancang seluruh aktivitas pembelajaran di madrasah kita untuk satu semester ke depan. Di sini ada 3 pilar utama yang perlu kita atur. Pertama, pelajaran, ya ini buat daftarin semua mata pelajaran yang ada. Kedua, rombel, singkatan dari rombongan belajar, ini buat ngebentuk kelas dan masukin siswanya. Dan yang ketiga, jadwal mengajar yang tugasnya memetakan setiap guru ke kelas dan jam mengajarnya masing-masing. Sebentar. Ada satu fitur yang gak boleh banget dilewatkan di bagian ini. Cek linearitas. Ini tuh semacam alat validasi otomatis yang bakal ngecek apakah ijazah guru itu udah cocok atau linear dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kenapa ini krusial? Karena kesesuaian data di sini adalah syarat utama buat pencairan tunjangan profesi. Jadi, jangan sampai terlewat ya. Dan akhirnya kita sampai di garis finish. Setelah semua data dari A sampai Z kita isi, langkah terakhir yang paling menentukan adalah verifikasi. Anggap aja ini kayak pos pemeriksaan terakhir untuk memastikan semua kerja keras kita selama ini sudah akurat, sudah benar, dan siap untuk dikunci. Jadi menu verifikasi ini ibarat gerbang terakhir. Begitu proses ini selesai, semua data yang udah kita input bakal dikunci dan dianggap final. Udah nggak bisa diubah-ubah lagi. Ini penting banget buat menjaga integritas data sebelum dilaporkan ke pusat.
Nah, proses verifikasinya sendiri harus urut ya, nggak bisa loncat-loncat. Kita mulai dari SKMT atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas. Lanjut ke ajuan Satminkal atau Satuan Administrasi Pangkal. Terus ditutup dengan verifikasi SKBK, yaitu Surat Keterangan Beban Kerja. Ketiganya ini adalah bukti digital dari semua data yang udah kita masukkan tadi. Terus, kenapa sih semua proses ini penting banget? Jawabannya simple. Data yang sudah terverifikasi itu jadi kunci supaya semua hak administratif GTK, terutama tunjangan, bisa cair tepat pada waktunya. Jadi ketelitian kita di tahap-tahap ini punya dampak langsung ke kesejahteraan rekan-rekan kita semua. Jadi teman-teman, ingat ya, mengisi data emis itu lebih dari sekedar tugas administratif biasa. Ini adalah usaha kita bareng-bareng buat membangun fondasi data yang kokoh. Karena data yang akurat itu nantinya akan menuntun kita ke perencanaan yang lebih baik, alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, dan ujung-ujungnya madrasah yang lebih hebat. Nah, sebagai penutup, coba deh kita bayangin bareng-bareng. Kalau madrasah Anda punya data yang 100% akurat dan valid, kira-kira keputusan strategis apa yang pertama kali bisa diambil? Pekerjaan teliti yang Anda lakukan hari ini adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan madrasah kita. Terima kasih banyak sudah menyimak panduan ini sampai selesai.